Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami kelompok 6 mata kuliah Sejarah Hubungan Internasional HIUNS 2021 akan menjelaskan materi tentang Cuban Missile Crisis atau krisis misil Kuba. Krisis misil Kuba merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dingin antara negara superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kurun waktu tahun 1947 hingga 1991. Ini merupakan periode ketegangan politik antara kedua negara tersebut. Perang ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui adu kecanggihan senjata nuklir. Krisis rudal Kuba juga disebut sebagai krisis misil Kuba. Ini merupakan sebuah misi rahasia Uni Soviet kepada Amerika Serikat dengan cara menyimpan beberapa cadangan nuklir di Kuba yang akan diluncurkan ke Amerika Serikat. Krisis rudal Kuba ini merupakan bentuk dampak dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Lantas, apa yang menjadi latar belakang peristiwa krisis rudal Kuba ini? Kita akan membahasnya. Yang pertama di sini, latar belakang terjadinya krisis Kuba adalah karena adanya insiden Teluk Babi. Insiden Teluk Babi ini kerap disebut sebagai invasi Teluk Babi, yang mana ini merupakan penyerangan terhadap Presiden Kuba yang pro terhadap Uni Soviet. Presiden Kuba tersebut bernama Fidel Castro. Dalam insiden Teluk Babi ini terungkap bahwa Amerika mensponsori serangan terhadap Fidel Castro yang pro terhadap Uni Soviet. Namun serangan ini gagal, menyebabkan Presiden Amerika yang bernama Kennedy menanggung aib dari kegagalan serangannya tadi. Dan bagi Presiden Kuba Fidel Castro yang pro terhadap Uni Soviet, ia makin dekat dengan pihak Uni Soviet. Mengetahui insiden ini menimbulkan kemarahan di pihak Uni Soviet karena Uni Soviet dengan Amerika sendiri berkonflik akibat perbedaan ideologinya. Nah, oleh karenanya di bulan September tahun 1962, Perdana Menteri dari Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev menyatakan kepada Kennedy, apabila Amerika melakukan serangan berikutnya terhadap Kuba, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai tindakan perang. Tak lama kemudian, Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di berbagai lokasi sekitar Kuba. Rudal tersebut merupakan ancaman terhadap Amerika Serikat karena dapat menghancurkan sebuah kota dalam waktu singkat. Nah, jadi di sini kita akan berbicara tentang sejarah dari Cuban Missile Crisis, di mana kedua pemegang kekuatan terbesar yaitu US dan Soviet pada saat itu saling berlacu antara satu dengan yang lain. Inilah menjadi permulaan dari perang nuklir. Nah, untuk ini akan spesifik ke timeline dari Cuban Missile Crisis yang terjadi. Nah, ini dimulai ketika Khrushchev, yaitu pemimpin Soviet pada masa Perang Dingin dulu, ingin menyelundupkan rudal agar rudal ini dapat menjangkau daerah di US. Seperti bagaimana NATO sudah mengancam Soviet dengan rudal mereka di Turki. Dengan rudal ini, Khrushchev berharap pihak Soviet memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mundurnya rudal yang ada di Turki yang dapat mengancam keamanan Soviet. Dengan itu, pemimpin dari pasukan roket Soviet yang menyamarkan dirinya sebagai seorang teknik agrikultur mencoba bernegosiasi dengan Fidel Castro yang merupakan presiden dari Kuba pada masa itu. Nah, Castro setuju untuk membantu Soviet menyelundupkan misil ke Kuba. Sehingga pada tanggal 25 Agustus, kapal-kapal Soviet yang membawa peralatan dari Soviet ke Kuba untuk mempersiapkan misil mulai berangkat. Dan akhirnya, pada awal September, kapal-kapal ini sudah sampai dan pasukan Soviet yang menyamarkan dirinya memulai mempersiapkan misil-misil ini dari kapal ke Kuba.
Nah, pada tanggal 16 Oktober, CIA, yaitu yang berasal dari US, yang berhasil menyadari kejadian yang terjadi di Kuba ini atas perintah Khrushchev melaporkan hal ini kepada Presiden Kennedy yang merupakan presiden dari Amerika Serikat pada saat itu. Nah, hal ini merupakan hal yang buruk pada reputasi Presiden Kennedy. Mengapa? Karena pada masa ini akhir jabatan pertamanya hampir berakhir dan lawan-lawan politiknya mulai menyalahkan Kennedy atas perilaku Soviet ini. Karena sebenarnya sebelum semua ini terjadi, Khrushchev sudah memberitahu Kennedy atas kejadian ini. Tetapi Khrushchev ini hanyalah perbuatan defensif. Dia mengatakan ini hanyalah perbuatan defensif yang tidak mencakup misil, dan Kennedy sudah berjanji bahwa ia akan ikut campur bila Soviet mencakup misil dengan perbuatannya di Kuba ini. Nah, dengan ini Kennedy mengadakan meeting EXCOM yang merupakan kepanjangan dari Executive Committee of the National Security Council. Menteri Luar Negeri ini memberi pendapat bahwa mengabaikannya merupakan salah satu opsi karena mendapat ancaman misil dari Kuba tidak ada bedanya dengan ancaman dari misil di Rusia, dan ini tidak akan merusak balance of power yang ada pada saat itu. Nah, Presiden Kennedy memang setuju, memang tidak ada bedanya ancaman dari misil Kuba, tetapi Kennedy sudah berjanji kepada di pidato politiknya bahwa jika Khrushchev mengirim misil ke Kuba, maka Presiden Kennedy akan mengikut campur dari perbuatan itu. Nah, maka dari itu, hasil dari meeting ini, Presiden Kennedy memiliki 3 rencana. Rencana pertama adalah dengan cara diplomasi. Dengan ini, kemungkinan perang memang akan kecil dengan diplomasi. Tetapi, dengan cara diplomasi, kemungkinan suksesnya juga sangat kecil. Rencana kedua adalah melakukan blokade laut agar Soviet tidak dapat mengirim misil ke Kuba dan meminta misil yang ada di Kuba untuk dilepaskan dengan mengancam gerakan ofensif. Nah, US akan meluncurkan nuklir ke Soviet Union. Untuk yang ketiga adalah dengan cara serangan udara, yaitu serangan udara terhadap senjata nuklir di Kuba, yang selanjutnya setelah melakukan serangan udara itu prajurit Amerika Serikat akan melakukan invasi ke Kuba untuk menyita misil-misil yang ada di Kuba. Tetapi rencana ketiga ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Mengapa? Karena serangan udara tidak dipastikan dapat menghancurkan seluruh nuklir yang dapat diluncurkan oleh Soviet. Dan jika masih ada yang tersisa, maka akan beresiko jika misil nuklir ini yang masih tersisa akan diluncurkan ke US. Dan jika di sekitar persenjataan nuklir terdapat tentara Soviet yang terkena serangan udara, maka ini juga akan menimbulkan suatu perang. Maka rencana ketiga ini adalah rencana worst case scenario. Nah, pada tanggal 19 Oktober, foto dari U-2 yang menandakan bahwa misil nuklir Soviet itu sudah mulai operasional. Dengan berita ini, EXCOM mulai berdiskusi berhari-hari. Joint Chief menginginkan perang karena ia menganggap blokade itu merupakan suatu hal yang dapat menunjukkan kelemahan Amerika Serikat terhadap Soviet. Ini diibaratkan seperti Nazi appeasement yang dulu dilakukan oleh ayah Kennedy, dan meskipun terjadi perang nuklir, ia memprediksi bahwa Amerika Serikat tetap akan menang dan ini dapat menjadi akhir dari Soviet. Tetapi mendengar pendapat ini, Presiden Kennedy beranggapan bahwa meskipun Amerika Serikat bisa menang jika terjadi perang nuklir antara US dan Soviet, tetapi dari perang ini akan menghasilkan banyak korban dari perang nuklir, dan korban ini bukan hanya dari pihak Soviet saja, tapi juga untuk pihak US. Nah, pada tanggal 22 Oktober, Khrushchev mendapat laporan akan kejadian yang aneh di Amerika Serikat, seperti evakuasi anggota Kongres dan penduduk US, gerakan marinir di Laut Karibia. Dengan mendengar berita-berita ini, Khrushchev sudah beranggapan bahwa perilakunya untuk menyelundupkan misil ke Kuba sudah diketahui oleh Amerika Serikat. Maka dari itu,
Khrushchev mengatakan berita ini terhadap atau di meeting presidium yang merupakan komite tertinggi dari Partai Komunis di Soviet. Nah, mari kita lanjut ke tanggal 23 Oktober yang atau juga disebut dengan Record Mission. Nah, pada tanggal ini 6 jet angkatan udara diluncurkan untuk mengambil foto detail atas situasi yang ada di Kuba oleh Amerika Serikat. Nah, beberapa jam setelah ini, akhirnya US mendapat otoritas karantina untuk memblokade kapal Soviet. Ini merupakan rencana kedua yang sudah dibuat oleh Presiden Kennedy. Cara mereka akan mengarantina adalah pertama, marinir akan melakukan dan memberhentikan kapal Soviet yang lewat dan menginspeksinya. Jika kapal tidak berhenti, marinir akan menembakkan Star Shell. Nah, jika masih tidak berhenti, maka marinir akan mematikan kemudinya dan menaiki kapalnya. Jika kapal selam yang lewat marinir ini akan meluncurkan depth charge yang akan memaksa kapal selam ini untuk muncul ke permukaan laut. Lalu kita lanjut kepada tanggal 24 Oktober. The interrogation. Nah, di sini suspek pertama dari kapal yang membawa persenjataan diduga akan muncul ke garis karantina. Tetapi kapal Soviet ini sebelum sampai di garis karantina berhenti sekitar 500 mili dari garis karantina tersebut. Dan kapal-kapal Soviet yang mengikuti kapal ini juga ikut berhenti. Melihat perilaku Soviet ini, militer Amerika Serikat berpindah ke DEFCON 2. DEFCON 2 berarti kekuatan militer siap untuk diarahkan oleh Presiden Kennedy. Khrushchev juga menyusun suatu strategi di mana jika Soviet memundurkan rudalnya dari Kuba kembali ke Soviet, Amerika harus berjanji untuk tidak akan menginvasi Kuba. Dan dia mengirimkan surat ini ke Amerika Serikat dengan estimasi sampai sekitar 8 jam. Dan di Oktober 25 Oktober, ambasador dari Amerika Serikat harus bahkan menekankan tentang keberadaan rudal di Kuba terhadap duta besar atau ambasador Soviet. Dan di tanggal 26 Oktober, Angkatan Laut Amerika Serikat menaiki kapal pertama yang sampai di garis karantina. Tetapi tentu saja ini merupakan sebuah teater politik, yang berarti ini hanya dilakukan untuk menyampaikan pesan terhadap pihak Soviet bahwa Amerika Serikat akan benar-benar menginfeksi setiap kapal yang lewat garis karantina. Lalu beberapa jam kemudian, tim Recon yang dikirimkan pada 23 Oktober ini melaporkan ke Presiden Kennedy bahwa mereka menemukan Soviet cruise missile di dekat Guantanamo Bay. Ini mensinyalkan bahwa segala bentuk invasi Amerika Serikat di Kuba akan dijawab dengan serangan nuklir. Di Kuba, Castro bahkan marah-marah karena Khrushchev memerintahkan agar kapal perang mereka untuk kembali. Dan Soviet selalu saja membantah tentang akusasi Amerika Serikat akan misil yang ditaruhnya di Kuba. Dan bukan hanya itu, dia juga sudah tidak dapat menahan sabar melihat pesawat Recon yang melewati Kuba. Mengapa? Karena pesawat Recon ini sebenarnya melanggar kedaulatan Kuba. Dengan ini Castro menulis sebuah surat bahwa ia akan menembak pesawat atau apapun yang melanggar kedaulatan Kuba. Selanjutnya pada jam 6 malam 26 Oktober, surat dari Khrushchev akhirnya sampai ke Presiden Kennedy, di mana surat ini memohon penentangan perang. Setelah membacanya pada tanggal 27, Castro masih mencoba untuk menulis draft di kedutaan Soviet. Dia mengira bahwa Amerika Serikat akan menginvasinya kapan waktu yang akan menyebabkan perang nuklir, tetapi ia terus membereskan apa yang perlu dilakukan Khrushchev. Lalu duta besar dari Soviet menanyakan apakah Castro ingin melakukan serangan pertama. Castro menjawab, iya, dia ingin melakukan serangan pertama jika US mencoba untuk menginvasi Kuba. Dan dia juga meminta USSR harus dilancurkan jika Amerika Serikat ingin menginvasi Kuba. Sedangkan di White House, Presiden Kennedy memerintahkan lebih banyak pesawat Recon untuk mengamati situasi di Kuba. Nah, ini malah melanggar pernyataan yang diminta oleh Castro. Nah, setelahnya di jam 11
melihat sebuah pesawat dengan penerbangan yang tinggi terbang melewati Kuba. Karena tentara Soviet sudah mendapat perintah dari Castro untuk menembak apapun yang melanggar kedaulatan negara Kuba, meminta konfirmasi untuk menembak pesawat itu. Dan karena ia tidak mendapat jawaban dari pusatnya, ia akhirnya menembak pesawat U-2 itu yang sedang melakukan recon. Nah, lalu setelah kejadian ini, pihak Soviet dan US mulai mempersiapkan diri mereka dari invasi oleh kedua belah pihak. Soviet dan US mulai melakukan tes rudal nuklir, dan mereka juga masing-masing mengetes persenjataan mereka. Inilah yang disebut dari kejadian yaitu atau yang disebut dengan Black Saturday, di mana hari ini merupakan hari di mana Soviet dan US hampir saja terjadi perang nuklir. Lalu Moskow membroadcast bahwa ia ingin kesepakatan yang baru, di mana US harus memundurkan misil mereka yang berada di Turki jika Soviet memundurkan misil mereka yang ada di Kuba. Kennedy setuju dengan kesepakatan ini, tetapi Hawk yang dipimpin oleh McBundy, yaitu merupakan penasihat keamanan sosial, membantah karena ini akan merusak NATO. Mengapa? Karena ini sama saja menukarkan keamanan NATO demi keamanan Amerika Serikat sendiri. Selagi Excom berdiskusi, tiba-tiba terdapat berita bahwa U-2 yang melewati batas waktunya di Kuba yang melakukan recon itu. Nah, ini bisa berarti dua hal. U-2 bisa ditembak atau ditangkap di Kuba. Dengan ini jenderal dari Amerika Serikat mempersiapkan pasukan nuklir, karena jika perang terjadi mereka perlu segalanya untuk siap. Meskipun perlu men-skip beberapa prosedur dari peluncuran nuklir. Soalnya untuk meluncurkan sebuah nuklir diperlukan persetujuan dari lebih dari satu orang. Tetapi dengan keadaan yang sangat parah seperti ini, mereka akan mengskip prosedur ini, dan jika tidak ada gangguan mereka akan meluncurkan senjata nuklir meskipun hanya ada satu orang yang menyetujuinya. Setelah itu mereka mendapat kabar lagi tentang pesawat U-2 ini. Nah, mendengar pihak Soviet menembak pesawat U-2 dari Amerika Serikat, Khrushchev ketakutan akan terjadinya perang karena dia hanya memerintah prajurit Soviet untuk menjaga diri mereka saja, bukan untuk menyerang pesawat recon Amerika Serikat. Pada jam 6:30 malam, selama 2 hari, kapal perang US atau yang disebut destroyer mencoba mengejar submarin Soviet dan akhirnya sudah terkejar. Selama setengah jam, destroyer US ini mengirim sinyal ke submarin Soviet dengan grenade terkejar. Nah, dengan grenade tadi yang sudah dibahas pada prosedur inspeksi yang dikatakan ketika otoritas karantina keluar. Tetapi setelah mengeluarkan granat ini, masih tidak ada jawaban dari submarin Soviet ini. Maka dari itu, destroyer US tetap meluncurkan bom depth charge yang membuat kapal Soviet ini dapat muncul ke permukaan. Nah, masalahnya dari di sini adalah kapal submarin Soviet ini tidak pernah mendapat kabar tentang prosedur inspeksi dari Moskow. Sedangkan kru kapal selam ini sudah dikejar berhari-hari dengan situasi yang sangat panas sekali di dalam kapal submarin dan tanpa berita dari Moskow selama 2 hari. Dan Kapten B-59 ini yang merupakan kapten dari submarin yang sedang dikejar kapal destroyer dari Amerika Serikat ini mendengar bom depth charge yang mengenai kapal selamnya. Dengan itu ia memerintahkan untuk memuat torpedo nuklir yang merupakan senjata nuklir yang diluncurkan dari kapal selam agar siap untuk diluncurkan. Selanjutnya pada 7:30, Kennedy dan beberapa penasihatnya merancang rencana untuk menerima kesepakatan dari Khrushchev untuk mengundurkan misilnya dari Turki. Tetapi mereka mencoba menyembunyikan kesepakatan kedua dari NATO, yaitu kesepakatan untuk memundurkan misil Amerika Serikat dari Turki, karena ini akan merusak hubungan Amerika Serikat dengan NATO. Nah, normalnya untuk meluncurkan nuklir diperlukan 2 orang untuk meluncurkan torpedo nuklir kapal selam B-59 ini, yaitu kapten dan pejabat politiknya. Dan kedua orang ini sudah setuju, tetapi sebenarnya di dalam kapal selam ini ada orang ketiga yang bernama Vasily Arkhipov, yaitu
Orang yang dapat melakukan rational thinking yang dalam situasi yang seperti saya jelaskan tadi, di mana susah untuk berpikir rasional, ia menentang akan peluncuran torpedo nuklir B-59 ini. Nah, karena ia tidak setuju dengan keputusan untuk meluncurkan nuklir ini, kapal selam Soviet tidak jadi untuk meluncurkan nuklir ini, dan itulah yang disebut Black Friday atau momen di mana hampir terjadi perang nuklir antara dua superpower ini. Nah, setelah situasi itu, di Presidium juga setuju dengan kesepakatan yang dikirim oleh Kennedy tadi. Dengan ini, Moskow mulai membroadcast suatu berita bahwa misil di Kuba akan mulai untuk diundurkan dan Cuban Missile Crisis atau Missile Crisis di Kuba sudah berakhir. Nah, kedua pemimpin ini memulai konflik ini berpikir bahwa hal ini seperti sebuah catur, di mana mereka dapat melakukan suatu gerakan dan mereka juga dapat membalas gerakan dari lawan mereka. Tetapi sebenarnya berbeda dari catur, kita tidak dapat menebak gerakan manusia seperti papan catur. Terdapat banyak faktor yang ditinggalkan dalam keputusan-keputusan ini yang hampir berakhir dengan perang nuklir. Dengan ini, Kennedy membuat sebuah tes ban treaty di mana tes ban treaty ini akan melanggar segala pengatasan bom nuklir. Dan Kennedy juga membuat sebuah saluran komunikasi dengan pemimpin Soviet. Ini agar pemimpin US atau presiden dari Amerika Serikat dapat langsung berkomunikasi langsung dengan pemimpin dari Soviet agar mencegah kejadian seperti ini di mana banyak misunderstanding atau ketidakpahaman antara kedua belah pihak hampir menghasilkan perang nuklir yang tidak dapat dibatalkan. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mirip dengan apa yang terjadi pada masa lalu, yakni pada krisis misil Kuba pada bulan Oktober 1962. Pada kala itu, Uni Soviet yang merupakan blok timur meletakkan pangkalan militer lengkap dengan rudal nuklirnya di Kuba sebagai bentuk ancaman bagi Amerika Serikat yang merupakan blok barat. Perlu diketahui juga jarak antara Kuba dengan Amerika Serikat juga sangat dekat, yakni berbatasan langsung dengan negara bagian Florida. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menggulingkan Castro, yakni salah satunya pada invasi Teluk Babi pada April 1961. Mengapa Amerika Serikat tidak senang jika Castro menjadi pemimpin Kuba? Hal tersebut terjawabkan karena Amerika Serikat tidak menyukai Castro yang menerapkan sistem komunis serta memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet. Posisi Kuba yang sangat dekat dari Amerika Serikat semakin membuat Amerika Serikat khawatir akan keamanan perbatasannya. Seperti halnya konflik Rusia-Ukraina, banyak negara yang melakukan embargo ekonomi terhadap Rusia. Kala itu juga Amerika Serikat membatasi kegiatan perniagaan dengan Kuba. Hal ini bertujuan untuk menutup Kuba dari dunia luar. John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu juga menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya, dan jika tidak, Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Tetapi Uni Soviet menyatakan bahwa ia menolak permintaan John F. Kennedy tersebut. Bersamaan dengan itu, kapal-kapal Amerika Serikat sudah bergerak menuju perairan sekitar Kuba. Dan juga kapal selam Uni Soviet juga ikut bergerak menuju Kuba. Pada tanggal 27 Oktober, perwakilan Amerika Serikat bertemu dengan Duta Besar Uni Soviet dalam rangka untuk membahas konflik yang terjadi dan konflik yang akan terjadi pasca timbulnya krisis misil Kuba ini. Hal ini berdampak akan dimulainya Perang Dunia Ketiga pada saat itu. Dari hasil pertemuan tersebut,
muncullah titik terang, yang mana perwakilan Rusia menuliskan surat terbuka kepada John F. Kennedy pada tanggal 28 Oktober 1962. Ia menyatakan setuju untuk menarik rudal miliknya dari Kuba, dengan persyaratan Amerika Serikat dapat memberhentikan aksi militernya ke Kuba, serta berjanji agar dapat menarik rudalnya yang kala itu juga berada di Turki. Presiden Amerika tersebut pun akhirnya menyetujui perjanjian tersebut dan meresponnya dengan damai. Sehingga dari penjelasan sebelumnya dapat kita lihat bahwa kedua konflik ini sebenarnya memiliki topik permasalahan yang jelas akarnya. Sehingga untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina yang terjadi saat ini perlu adanya pembelajaran dari penyelesaian krisis Misil Kuba yang terjadi di masa lalu. Kesimpulannya, revolusi Kuba adalah peristiwa pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Fidel Castro dengan tujuan menggulingkan kediktatoran Fulgencio Batista. Revolusi Kuba sendiri dimulai pada 26 Juli 1953, kemudian pada akhir tahun 1958, Castro pun berhasil menguasai Kuba. Krisis Misil Kuba merupakan sebuah krisis yang dimulai dari 14-28 Oktober 1962. Meski hanya 13 hari, peristiwa ini hampir memicu adanya perang nuklir. Krisis Misil Kuba ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah ikut mendukung serangan ke Teluk Babi. Peristiwa tersebut dikenal juga sebagai invasi Teluk Babi. Namun serangan tersebut berhasil digagalkan oleh Fidel Castro, yakni pemimpin Teluk Babi. Meski gagal, usaha John F. Kennedy untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro masih berlanjut. Pada tanggal 30 November 1961, setelah invasi Teluk Babi, John F. Kennedy mulai merencanakan operasi Mongoose yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Edward Leslie. Alasannya karena Fidel Castro menerapkan sistem komunis dengan mendekatkan negaranya ke Uni Soviet. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan adanya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Oktober 1962, pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat memotret sejumlah rudal balistik di Kuba yang sedang dibangun. Amerika Serikat yang mengetahui hal tersebut pun mulai membentuk pasukan militer di Florida yang siap menyerang Kuba apabila diperlukan. Pada tanggal 22 Oktober 1962, dalam pidato televisi John F. Kennedy memberitahukan publik Amerika Serikat tentang keputusannya dalam memblokade Kuba dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Tak hanya itu, JFK juga menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Di hari berikutnya, tepat pada tanggal 23 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa ia menolak pemerintah JFK untuk menarik rudal-rudalnya. Di saat yang bersamaan, kapal-kapal Amerika Serikat sudah bergerak menuju perairan sekitar Kuba. Di lain sisi, kapal selam Uni Soviet pun juga bergerak menuju Kuba. Pada tanggal 27 Oktober 1962, Mayor Rudolf Adelson yang merupakan pilot U-2 Amerika Serikat ditembak jatuh dan dibunuh di atas Kuba. Meski begitu, JFK menyimpulkan bahwa Khrushchev tidak mungkin memberikan perintah untuk menembak jatuh pesawat Rudolf Adelson. Pada tanggal 28 Oktober 1962, krisis Kuba berakhir setelah Khrushchev menulis surat terbuka untuk JFK yang menyatakan setuju untuk menarik rudal miliknya, namun dengan syarat Amerika Serikat tidak akan menyerang Kuba dan berjanji menarik rudalnya dari Turki. Presiden John F. Kennedy pun menyetujui perjanjian tersebut dan merespons dengan baik.